Ini masih politik juga. Memang malam ini temanya politik atau kuliah solo spiritual politik gitu. Seperti yang kemarin juga saya jelaskan di Al-Akbar, bahwa dalam kompetisi pemilu itu ada orang-orang tertentu yang melanggar, bahkan tokoh ya, melanggar. Sampai hari ini tidak ada proses, tidak diproses. Jelas kelihatan melanggar, di seluruh dunia tahu lah, mutawatir pelanggarannya. Seorang gubernur mengumpulkan semua bupati, diajak mendukung salah satu, itu jelas pelanggaran. Enggak, gubernur Afrika sana itu, bupatinya juga di Afrika. Sementara ada seorang gubernur hanya tidak mengucapkan apa, tidak bilang apa-apanya, isyarat dengan begini, begini. Ini bisa lingkungan, bisa literasi, ya bisa tergantung, terserah. Tapi langsung dipanggil, walaupun kemudian diputuskan tidak bersalah. Ini namanya kezaliman, ketidakadilan. Saya bersyukur pada Allah SWT, tidak termasuk orang yang zalim. Dan kezaliman demi kezaliman itu justru akan membuat mereka nyungsep. Apa nyungsep ini? Iya, jadi kalau ada kezaliman, penjelasan tidak usah ngersul wis ben titenono ngono ae wis. Nyungsep apa sih bahasa Indonesia? Iya, semakin mereka banyak berbuat zalim, maka akan semakin nyungsep. Itu pejabat di Afrika. Jadi saya berharap kemampuan spiritualitas panjenengan bisa meredam, bisa mengkondisikan diri untuk tidak membalas mereka, untuk tidak ngerasani mereka. Tapi kalau ngerasani supaya sudah terbuka, ya silakan, tapi sebaiknya nggak usah nyebut identitas supaya nggak bernilai ngerasani. Jadi rekayasa, rekadaya, tipu daya itu sesungguhnya akan melemahkan mereka, asal kita kokoh di hadapan Allah SWT. Itu syaratnya. Jadi podo brutali, podo maksiate, podo bromocorai ya sing zalim mungkin malah menang. Tapi kalau kezaliman kita balas dengan kesabaran, kezaliman kita imbangi dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti nasrum minallah wa fathun qarib. Pasti Allah SWT akan menolong orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Banyak ayat-ayat tentang kesabaran itu, yang intinya adalah bahwa kalau kita mohon kepada Allah SWT kekuasaan, kekuatan Allah SWT terlibat dalam hajat kita, maka kita harus menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT dan tidak usah membalas mereka. Maka pernah saya katakan di sini, orang difitnah itu adalah nikmat. Ya, ada yang adu, saya difitnah begini, itu nikmat. Paling sing tak ngono yo aduk ngono kira-kira ngono. Ya, tapi soalnya saya juga pernah merasakan itu, difitnah korupsi, pernah difitnah macam-macam. Saya biarkan jungkel dewi. Tidak saya doakan jelek. Saya hanya sabar, ya mengklarifikasi sepantasnya. Jungkel dewi. Maka ini juga gitu. Wahai orang-orang yang punya kemampuan untuk zalim,
punya kemampuan untuk curang, punya kemampuan untuk menipu, punya kemampuan untuk ngakali, terserah, aku gak ngongkon. Tapi kami tidak akan membalas. Kami hanya akan mengadu kepada Allah SWT, dan musuh kalian adalah Allah SWT. Nek gak wedi ya wis. Tapi ini adalah peringatan keras betul, sudah berkali-kali terjadi bahwa orang yang dizalimi kok tidak membalas, kemudian malah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah SWT yang bertindak. Kita inginkan itu. Tapi kita inginkan mereka tidak usah zalim, mereka tidak usah curang, mereka tidak usah menipu, mereka tidak usah bohong, sama-sama baik, sama-sama niatnya baik, jujur, adil, ben podo enake. Tapi kalau tidak, ya sudah. Yang penting saya mengajak semua penjenengan, baik santri kuda solusi spiritual maupun penonton, ya umat Islam ini, ayo kita mendekatkan diri pada Allah SWT, supaya kita punya andalan, punya kekuatan untuk menghadapi segala macam kezaliman.